Matematika boleh di SMP atau di SMA. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya di fase apa, maka silakan pilih dari fase D sampai F. Gitu ya. Nah, kemudian dikumpulkan hari ini, ya, nanti jam 12.30 silakan kalau mau setelah itu juga nggak apa-apa, nanti perlu dikumpulkan dulu di koordinir ke Dustin. Mungkin bisa lewat link G Drive aja kali ya, supaya nanti Ibu bisa langsung mengakses link G Drive-nya. Nah, kemarin juga Ibu menyebutkan bahwa dalam membuat soal, memang pada dasarnya di sekolah itu nanti kalian harus membuat kisi-kisi dulu. Nah, kemarin kan kalian sudah ada tugas dari Bu Pinta mencermati bagaimana penyusunan RPP dan modul ajar, baik dengan K13 maupun dengan kurikulum Merdeka. Nah, mungkin nanti kalian bisa share informasi yang kalian dapatkan di sekolah, karena memang belum banyak sekolah yang eh, apa namanya kisi-kisi dalam bentuk kurikulum Merdeka ya. Kebanyakan Ibu searching itu masih dalam K13 karena masih menggunakan kompetensi dasar. Jadi di sini Ibu membuat kisi-kisinya sesuai dengan versi Ibu saja. Artinya dalam pembuat kisi-kisi soal itu memang tidak ada format yang baku atau fix gitu ya. Paling tidak itu memuat komponen minimal. Komponen minimalnya itu ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan ada bentuk soalnya ya. Nah, karena di sini kita akan membuat soal numerasi, maka kemarin juga ada yang bertanya mengenai level kognitif taksonomi Bloom yang sampai C berapa gitu kan ya. Nah, kita akan menggunakan elemen prosesnya numerasi. Jadi mungkin kalau mengacu pada taksonomi Bloom itu bisa jadi dianalisis atau penerapan. Tapi kita tidak perlu mencantumkan ini di level berapa. Nah, mungkin nanti ketika kalian mengajar di sekolah menggunakan taksonomi Bloom silakan, tidak apa-apa ya. Jadi di sini kisi-kisinya komponen minimalnya ada tujuan pembelajaran ya yang kalian dapatkan dari CP, kemudian konten atau materinya apa, apakah bilangan, aljabar, geometri atau uh, statistika gitu ya. Nah, karena ini soal numerasi, maka ada konteksnya ya. Konteksnya apa? Apakah konteks personal, konteks pekerjaan, atau sosial ekonomi, dan seterusnya. Jadi ini hal yang memang harus dipertimbangkan. Kemudian bentuk soalnya, Ibu minta kalian hanya bikin 2 soal, yaitu 1 soal pilihan ganda kompleks dan 1 soal esai. Jadi nanti dalam satu dokumen Word, di bawah kisi-kisi itu langsung soalnya. Oke? Nah, sebentar. 1 soal pilihan teks beserta rubrik penilaian ya. Jadi penilaian. Oke. Ini juga sama. Kemudian dalam mengembangkan soal itu mungkin kalian menggunakan referensi dari berbagai sumber. Tolong tulis referensinya di bagian akhir. Oke. Nah, ini Ibu ambil informasi dari buku pedoman numerasi yang kemarin Ibu sampaikan pada waktu perkuliahan di pertemuan 9 ya. Jadi dalam membuat soal itu kalian bisa membuat soal baru atau mengembangkan soal yang ada dengan melakukan modifikasi. Jadi kalau membuat soal baru maka kalian perlu menemukan konteksnya dulu. Konteksnya kalian cari dulu misalkan dari berita, dari pengalaman sekitar atau dari pengalaman pribadi. Kemudian eh, dari situ baru kamu pilih kira-kira konten apa yang bisa dibuat dari konteks tersebut untuk dikembangkan ke dalam soal. Nah, kemudian kalau pengembangan soal yang ada, maka kamu perlu melakukan modifikasi. Em, Misalkan ada soal yang tidak menggunakan konteks, kamu bisa tambahkan konteksnya gitu ya.
Kemudian mungkin kontennya mau kamu rubah tapi konteksnya sama, silahkan. Jadi ada banyak cara memodifikasi soal. Nah, di sini perlunya kamu menuliskan nanti referensi yang digunakan. Misalkan kalian memodifikasi dari soal PISA, maka kamu bisa tuliskan referensi sumbernya dari mana. Gitu ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan soal numerasi, di sini uh, proses penyusunan soal numerasi tadi pemilihan konteks sudah ya, kemudian domain konten atau materi, lalu aspek kompetensi matematika yang harus dicapai, nanti ini terkait dengan TP, tujuan pembelajaran, bentuk soal yang sesuai. Nah, di sini memang Ibu ingin kalian belajar membuat bagaimana pilihan ganda kompleks dan juga esai, ya. Nah, ini adalah proses dalam penyelesaian soal numerasi. Jadi ada formulate, ada employ, ada interpret, ada evaluate. Jadi ini bisa kalian gunakan proses ini dalam membuat rubrik penilaian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Silakan. Ya, untuk silakan. kontennya itu per orang itu beda atau gimana Bu materinya? Materi yang Kalau spesifiknya. ya, konten itu kan domainnya kan domain bilangan, aljabar gitu ya, geometri, data itu kan bisa sama gitu ya. Nah, kalaupun misalkan secara kebetulan konten spesifiknya sama, tidak masalah, karena nanti soal yang dibuat pun akan berbeda, karena kalian membuat soal secara individu, gitu. Jadi Baik ketika Ibu. kebetulan ada yang sama, maka Ibu akan bisa melihat kalau soalnya sama juga kan berarti mungkin salah satu mengcopy paste gitu ya. Tapi kalau kebetulan sama tidak disengaja ya tidak apa-apa. Jadi bebas saja materinya. Oke? Eh, izin Ibu untuk Mhm. filenya berarti nanti kisi-kisi soalnya itu dalam jadi satu ya Bu, dan juga pembahasannya. Dan tadi ada Iya, rubrik penilaiannya juga. iya, betul. Jadi mungkin ini Ibu tampilkan diagram proses dalam soal numerasi untuk membantu kamu bagaimana membuat rubrik. Misalkan siswa tersebut mampu merumuskan masalah, tapi kemudian langkah selanjutnya belum tepat. Nah, itu nanti mendapatkan poin berapa, gitu ya. Kalau misalkan dia dari merumuskan, menggunakan, menafsirkan, sampai menilai itu semuanya tepat, maka kan poinnya maksimal. Jadi paling tidak kamu ada uh, pengalaman bagaimana membuat rubrik. Karena nanti dalam membuat instrumen penelitian, ketika kamu ngambil skripsi, juga pada saat mengembangkan soal, itu sudah ada rubrik penyelesaian masalahnya. Ada lagi pertanyaan? Izin Ibu. Untuk Mhm. tadi datanya itu 12.30 ya Ibu. Mm-mm. Eh, mungkin ini saya nanya ke teman yang lain juga. Kira-kira Mm-mm. mungkin dari teman yang lain eh, perlu tambahan atau enggak gitu. Maksudnya, dan mungkin kalau dari Ibu kira-kira kalau untuk ada penambahan itu bisa atau enggak Ibu? Dicoba dikerjakan dulu, ya, dimaksimalkan dulu waktu yang ada, jangan minta penambahan dulu. Ketika nanti ternyata memang 12.30 mendapatkan kendala, tapi karena di sini Ibu hanya minta 2 soal, jadi Ibu harap sih 12.30 selesai ya, gitu. Seperti itu. Oke, Baik Ibu, terima kasih. ada lagi pertanyaan? Nah, Ibu punya satu contoh soal pilihan ganda kompleks, tapi ini soal yang Ibu ambil dari sebuah buku, ya. Cuma nanti ini hanya contoh, jadi kalian dalam membuat soal numerasi tentunya perlu ada konteks ya. Ini nanti bisa dimodifikasi gitu untuk. Nah, ini sebuah contoh Ibu ambil dari buku, tapi Ibu lupa mencantumkan
referensinya. Terbaca nggak ini tulisannya? Terbaca Ibu. Terbaca ya. Jadi eh, tadi kan satu soal pilihan ganda kompleks, satu soal esai gitu ya. Nah, dalam pilihan ganda kompleks itu kan eh, beda sama pilihan ganda biasa. Kalau pilihan ganda biasa kan kamu ada satu pertanyaan, kemudian 5 pilihan jawaban, satu jawaban benar, gitu ya. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, maka kamu harus memilih eh, mana yang benar, bisa lebih dari satu, ya. Nah, ini contoh misalkan, consider the numbers A and B on the number line below. Which of the following must be true? There may be more than one correct answer. Select all that are true. Nah, di sini ada pilihannya A, B, C, D, E. Nah, ini contoh soal yang merupakan soal bentuk conceptual question yang bertanya mengenai pemahaman konsep gitu. Jadi kalau misalkan mengacu pada taksonomi belum, maka ini bagian dari pemahaman ya. Nah, Em, ini sangat mungkin untuk dimodifikasi, diberikan konteks, dan seterusnya agar menjadi soal numerasi. Gitu. Ini hanya contoh ya untuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, untuk soal esai, Ibu rasa sudah banyak contohnya. Silahkan kalian kembangkan sesuai dengan materinya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ibu izin tanya ya. Mhm. Ya. Kan saya baru beli buku ya, kebetulan Mhm. buat ngajar. Eh, Mhm. Bukunya kelas 12 dan itu soalnya ada soal model AKM. Nah, PG kompleksnya itu berbentuk menjodohkan sama yang kotak centang. Apakah itu bisa termasuk di sini? Termasuk menjodohkan itu kan juga menjodohkan, kemudian itu masuk bentuk soal kategori ya kalau nggak salah. Kemudian soal benar salah juga itu masuk ke eh, pilihan ganda kompleks. Jadi kalau mau seperti itu juga tidak apa-apa, boleh. Oh baik, terima kasih Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Untuk referensinya tuh berarti kita mencantumkan apa namanya sumber soal yang jadi inspirasi kita yang kemudian kita modifikasi. Ya, betul. Kalau misalkan pure bikin sendiri gimana? Kalau pure bikin sendiri, em, ya pokoknya cantumkan saja referensi yang paling tidak yang kamu gunakan dalam misalkan mencari konteks, gitu kan ya, Oh, konteksnya seperti berarti. itu. Ya, apapun yang menjadi referensi, misalkan dalam mencari konteks, kemudian menyesuaikan konten dengan tujuan pembelajaran dari buku kan paling tidak kamu menggunakan buku textbook sebagai referensi kan, Iya. gitu ya. Oh, baik. Ibu, eh, izin Mhm. tanya Ibu. Buat yang PPT waktu pertemuan yang offline, nanti bisa dibagikan nggak ya Bu? Yang waktu itu? Ibu udah, oh belum ya, belum Bekasi ya. Iya belum Ibu. Oke. Nah, Ibu sudah dimasukkan di MS Team, Baik Ibu, terima kasih. tapi nanti Ibu share di WhatsApp saja kalau belum. Hmm. Silakan jika ada lagi pertanyaan, Ibu sambil cek MS Team-nya nih. Ibu,
sambil nunggu yang lain, mungkin ini sedikit ngebahas yang Ya. tugas kelompok yang terkait yang nanti di akhir pertemuan yang 15 sama 16, 14, 15 sama 16 itu Mhm, kan itu juga mungkin masih mhm. ada yang pertanyaan. Kira-kira itu nanti mau ditanya, bisa ditanyakan sekarang atau nanti aja Ibu? Boleh ditanyakan sekarang, tidak apa-apa. Baik Ibu. Eh, Mhm, untuk yang itu yang tugas kelompok kan setelah saya klasifikasikan itu banyak kontennya itu terkait bilangan dan aljabar. Bahkan mungkin di setiap kelas mhm. itu di atas 50% itu bilangan dan aljabar gitu. Kalau geometrinya itu bahkan kadang cuma satu, bahkan geometri ada yang nggak ada di suatu kelas gitu. Nah itu kira-kira untuk pembagian kontennya itu nanti bagaimana Ibu untuk yang tugas kelompok? Silakan kalian sepakati saja ya, kalau memang proporsinya lebih banyak di bilangan dan aljabar ya tidak apa-apa. Tidak harus nanti proporsinya sama gitu, persentasenya sama untuk setiap konten. Tapi ada perwakilan dari setiap domain matematik. Ya baik Ibu. Mhm. Permisi Bu, Ini 2022B ya? permisi Bu, mohon maaf izin Iya, bertanya. Untuk tugas oke. kelompok ada panduan, Mhm. sudah ada panduannya belum Ibu? Komponen pembuatannya seperti apa Ibu? Oke, panduannya Ibu belum buat, tapi memang kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sini saja, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas kelompok? Jadi yang menjadi framework atau kerangka dalam menganalisis soal dalam tugas kelompok itu tetap nanti menggunakan komponen numerasi yang sudah kita bahas ya. Sama, ada konten, ada konteks, ada proses ya. Dari soal-soal yang kamu dapatkan itu kontennya, domainnya apa, konteksnya apa, lalu prosesnya seperti apa. Dan itu nanti bisa kalian kritisi juga ya. Bisa kalian kritisi juga mengenai soal-soal yang ada di buku. Bisa kalian laporkan apa yang kalian temukan di buku, kemudian kalian bisa memberikan masukan atau uh, komen dari soal yang tersedia di buku. Oke, baik Ibu. Izin bertanya lagi Bu, Mhm. terkait Mhm. proses pembuatan soalnya. Nah itu tuh apakah harus saling berkaitan gitu antara kurikulum Merdeka dengan Australia atau yang internasional lainnya Ibu? Karena kan mungkin Indonesia apa ya mengacu ke Australia dan PISA itu ya Ibu. Mhm. Apakah Maksudnya harus gimana? untuk proses pembuatan soalnya apakah harus saling berhubungan atau berkaitan dengan kurikulum Merdeka dengan Australia gitu Bu? Itu harus nggak Ibu dalam menilainya? Kayak misalkan Kalau kamu mau, misalkan gimana? misalkan ada satu soal itu apakah soal itu harus berkaitan atau enggak Ibu? Atau ya udah terserah aja tergantung soal itu kita analisisnya bagaimana gitu Ibu. Hasil analisis kita pribadi. Ini yang tugas kelompok, Kelompok Ibu yang untuk maksudnya, tugas, yang kelompok. pertanyaan Dustin untuk tugas kelompok. Ya, Oke, jadi kan kemarin em, kalau misalkan dalam menganalisis soal, kamu temukan bahwa soal ini, misalkan kamu pernah membaca soal yang sama gitu kan ya, di soal PISA. Nah, itu bisa kamu tambahkan keterangan bahwa soal yang serupa muncul di soal PISA, konten apa, misalkan change and relationship, seperti itu. Atau geometry and measurement. Jadi, bisa saja sampai kamu membandingkan ke soal-soal PISA maupun kurikulum Australia. Kalau kurikulum Australia Ibu belum pernah lihat, bentuk soalnya, ya, mungkin yang paling banyak tersedia itu kamu kunjungi website OECD saja, di situ ada banyak contoh soalnya. Karena memang penulis buku
mathematics textbook juga referensinya tersebut gitu. Jadi memang di sini Ibu tidak memberikan panduan secara terperinci karena Ibu ingin melihat bagaimana creativity setiap kelompok dalam melakukan analisis. Sejauh apa dan sedalam apa kalian bisa melakukan analisis soal-soal yang ada di buku dengan menggunakan kerangka komponen numerasi. Jadi pertanyaan Dustin tadi bagus, Ibu rasa kalau kalian ingin mengkaitkan dengan definisi numerasi dari kurikulum Australia atau definisi literasi matematik dari PISA, maka itu sangat baik sekali gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Dan untuk jumlah soalnya juga di nanti kan yang dipresentasikan itu dalam bentuk PPT. Itu mungkin beberapa soal aja karena mungkin keterbatasan waktu. Cuman untuk yang lengkapnya nanti di Word-nya itu ya, Bu. Iya, jadi nanti ada laporan di Microsoft Word document itu yang nanti Ibu akan nilai. PPT itu kan kalau nggak salah hanya berapa menit ya kemarin Dustin Ibu sempat WA satu Kan jadinya kelompok. tiga pertemuan ya, Bu. 14, 15, 16 ya, Bu. Iya, Berarti 23 kelompok dibagi 3, Ibu. Sekitar oke. 7 atau 8 kelompok, Ibu, per pertemuan. Ya, artinya nanti dipertimbangkan waktunya, aspek-aspek komponen apa saja yang mau kamu presentasikan itu. Tidak harus semuanya, tapi tampilkan yang menurut penting gitu untuk diketahui oleh teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Silakan ada pertanyaan lagi. Untuk jadi bukan memang tidak memberikan panduan secara, tetapi kan kamu pengetahuan tentang tidak hanya kurikulum Australia, tidak hanya literasi matematika dalam PISA. Kalian sudah memiliki pengetahuan tentang kurikulum Cambridge misalkan. Punya pengetahuan tentang kurikulum IB. Nah, kemarin kan praktisi mengajar tersebut juga memberikan referensi yang bisa kalian download sebetulnya ya. Betul nggak? Nah, artinya kalian bisa aja apa namanya? Misalkan nih dalam membuat soal tugas individu, kalian mau lihat contoh soal yang Cambridge kemarin, terus kamu modifikasi, silahkan boleh aja gitu ya. Karena memang sumbernya kalian sudah ada gitu. Bahkan kalau kalian mau pakai uh, Chat GPT pun atau AI pun itu sebetulnya sah-sah aja, asalkan ada apa namanya koherensi ya dalam membuat tugas itu. Artinya ada kesesuaian antara topiknya, tadi komponen-komponen dalam kisi-kisi soal, komponen konten, konteks, itu perlu diperhatikan. Juga kalimat, ya, kalimat dalam penyusunan soal. Nanti silahkan kalian cari tahu apa bedanya kalimat soal dalam soal pilihan ganda, apa bedanya kalimat soal dalam soal esai. Bentuk kalimat perintahnya seperti apa. Itu juga berbeda. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya Dalam cukup. cukup, Ibu. Oke, dalam menyertakan gambar, jangan lupa sumber gambarnya juga dituliskan ya. Kemudian tadi jika memodifikasi soal, maka sumber soal utamanya bisa kamu tampilkan referensinya. Kemudian beberapa istilah, mungkin nanti dalam soal ada beberapa istilah yang kalian yang tidak lazim atau tidak familiar. Nah, itu bisa kamu tampilkan juga itu sumbernya dari mana istilah tersebut. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya, Mhm. tadi untuk komponen kisi-kisi itu selain tujuan pembelajaran, konten, konteks, apa lagi ya Ibu? Tujuan pembelajaran, konten, konteks, sebentar, bentuk soal. Bentuk soal. Jadi Ibu hanya minta 2 soal saja, 1 PG kompleks, 1 esai. Itu saja. Mungkin nanti kalau kalian lihat contoh yang kalian dapatkan di sekolah bisa jadi komponen kisi-kisinya itu berbeda ya, menyesuaikan ya. Karena ini kita mau fokus ke soal numerasi, maka perlu ada konteks yang ditambahkan di sini. Sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Oke, baik. So, hari ini fokus menyelesaikan tugas individu, membuat 2 soal. Pengalaman Ibu dalam membuat soal, karena Ibu juga pernah terlibat dalam penyusunan soal, tapi untuk guru, itu kalian bisa mencari ide dengan menggunakan AI. Jadi idenya itu bisa kamu dapatkan dengan menggunakan ChatGPT atau AI, tapi nanti dalam perumusan kalimatnya, dalam apa namanya, biasanya konteksnya tuh banyak muncul tuh kalau kita cari. Ya, asalkan instruksinya tepat, nanti bisa berbagai macam ide muncul di situ, ya. Tapi juga kalian punya banyak resource sebetulnya ya. Dengan menggunakan sumber soal yang ada, silakan dimodifikasi, gitu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu eh, akhiri pertemuan tatap muka ini, dilanjutkan dengan tugas individu agar nanti bisa menyelesaikan di waktu yang sudah ditentukan. Baik, Ibu. Oke, jelas ya? Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan tatap muka ini. Silahkan nanti mengumpulkan tugas ke Dustin, nanti beritahu Ibu progresnya ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke.